gitu ya. Luar biasa. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk di wilayah-wilayah yang lain. Nah, kalau dari kalkulasi dari 15 miliar, mungkin sudah kita berikan 6,8 kurang lebih. Ya, nanti kita sisanya mudah-mudahan kita bisa kumpulkan dengan program-program terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya maaf yang bisa saya sampaikan terkait perolehan donasi kita dan penyaluran. Pak Fadil, Bang Hairul. Mantap Bang Pai, mantap. Mantap Bang Fadil, sahabat. Sambil nyupir bisa juga ya, mantap ya. Memang gaspol, betul gaspol. Kalau Bang Hairul, itu kalaupun sebenarnya kalau Bang Muntaha mau breakdown per diagram pie-nya itu bisa dikalkulasi wilayah itu, klik muncul nanti berapa perolehannya, berapa frekuensinya. Mungkin bagian wilayah berapa optimal, belum optimal, mungkin ada tuh yang sebulan ini baru 6 kali transaksi dari frekuensi yang masuk gitu. Mungkin bisa disapa total. Terlepas dari itu semua, syukur Allah kepada seluruh wilayah yang telah memberikan yang terbaiknya. Mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk selanjutnya, insyaallah. Berikut yang bisa saya sampaikan dari perolehan donasi. Tafadhol Bang Heru. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Ahmad Rifai yang telah menjelaskan ya laporan donasi dari tiap-tiap KNRP wilayah. Ya, silakan untuk para ustaz-ustaz semua dari KNRP wilayah yang ingin bertanya kepada ke Ustadz Ahmad Rifai, silakan selaku dari Ketua Direktorat Keuangan KNRP Pusat. Tafadhol Ustadz, silakan. Ada yang bertanya, Ustadz? Ustazah? Silakan Ustadz, ini terkait dengan keuangan, donasi, dan sebagainya. Tadi sudah dilihat ya perolehan donasinya, siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah, dan sebagainya. Silakan Ustadz yang ingin bertanya. Ada yang bertanya Ustadz? Ada yang bertanya. Baik, sudah ada yang bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Ustadz. Siapa tuh? Papa. Kang Rio turun mau nanya Ru. Kang Ya, Rio. kita tolong ya baik dari Ustadz Yajid dari KNRP Pandeglang. Kang Rio juga tuh. Kang Rio kali. Kang Rio ya, Kang Rio tadi nanya dari dulu bangun. Boleh nanya program gigi nanti jawab. Kalau terkait keuangan nanti insya Allah saya bantu. Oh baik, kepada ini ya yang mau tanya siapa? Bang Rio ya. Lanjut Bang Rio pasti. Oh chat kali ya. Oh boleh. Mau langsung juga boleh Bang Rio. Mau langsung. Silakan kepada Bang Rio, Ustadz Rio dari KNRP Jawa Barat. Silakan Ustadz. Chat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, Ustadz mau nanya, ini tapi agak melenceng dari tema, boleh nggak? Tafadhol Ustazah. Silakan saja. Silakan nanya. Ini mohon maaf nih, reel yang setiap kali kami dapat dari pusat, ketika kita share di media sosial itu kita sering kena ban ya musiknya. Itu kenapa ya, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua masalah, halo? Iya Ustazah. Ya, yang kedua masalah gift yang kemarin kurban di Banten, giftnya yang
kambing itu dapat 8, terus yang untuk frozen kita dapat 11. Nah, saya mau nanyanya ini apa namanya, gift-nya itu kan kalau di frozen kita kurang gitu ya, kalau yang kambing cukup. Dan saya lihat ini udah setiap tahun selalu kurang. Ya, mungkin itu aja Ustadz. Baik, tadi dari Ustazah siapa tadi? Saya Mbak Busri dari Ibu Sri ya, Afwan ya. Ya, dari Ustazah Sri dari KNRP Banten tadi bertanya terkait dengan kenapa ketika posting video itu sering kena banned ya. Ya, Mungkin betul. Ustadz Gigi, silakan yang ingin dijawab atau Ustadz Rifai Tafadol. Ya, Bu Sri. Yang pertama saya jawab yang tentang frozen dan kambing dulu ya. Itu maksudnya yang berkurang kambingnya atau frozennya atau beefnya? Gift-nya. Beefnya. Iya. Ya, jadi kalau untuk gift, Bu Sri, setiap tahun, jadi nanti untuk Bu Sri dan para ustadz dan ustazah yang menerima gift atau merchandise kurban, ya. Jadi kita kemarin mengirimkan ada 2 gift. Yang pertama gift akrilik yang nyala ya, Iya, itu khusus untuk kurban kambing dan sapi. Nah, Iya. terus kalau gift yang bingkai dalam bentuk hiasan dinding itu yang ditempel di dinding yang gambar Masjid Al-Aqsa itu khusus untuk yang frozen. Namun kalau yang gift kambing atau gift akrilik itu memang setiap yang berkurban kambing atau sapi itu sudah dipastikan mendapatkan gift. Gitu. Tapi kalau misalnya frozen yang kita berikan itu tidak semua yang berkurban frozen itu kita berikan gift, tapi yang mendapatkan gift untuk frozen itu adalah yang kemarin Mudohi mengirimkan donasinya melalui tanggal promo. Mereka kan di pusat kan membuat VR ya, mengirimkan di situ bagi para calon donatur yang ingin berkurban frozen di tanggal 10 sampai 15 misalnya, itu akan mendapatkan gift dari KNRP. Tapi kalau misalnya berkurban frozen di luar tanggal promo itu tidak mendapatkan gift. Itu salah satu memancing para calon donatur untuk berkurban industri. Jadi kemarin yang kita kirimkan itu adalah di data kita adalah misalnya Banten yang kurban frozen misalnya ada 30, tapi yang mendapatkan gift frozen 15. Nah berarti yang 15 itu adalah yang berkurban di tanggal 10 sampai 15. Kayak gitu. Tapi tahun kemarin juga sama, Pak, kita kurang gift-nya. Nah berarti kalau misalnya kurang nanti disampaikan aja Bu Sri kurang berapa. Misal kalau frozen ada berapa yang berkurban frozen? Yang di korban frozen di saya itu ada tuh 49 tahun ada ini. 49. Ya. Kalau di data yang kurban frozen di tanggal promo itu, Bu Sri tahu nggak? Saya cek itu sekitar, ya memang sekitar 11. Nah ini yang tahun, maksud saya bukan yang tahun ini Pak. Tahun pun kita tetap kurang. Oh kurang. Padahal itu nggak ada promo. Iya. Oh gitu. Nah berarti nggak apa-apa kalau misalnya yang tahun ini kurang disampaikan aja, nanti akan kita kirimkan lagi Bu Sri. Ya tak? Iya. Saya untuk yang kurban gift untuk yang kambing kurangnya berapa? Kalau yang kambing cukup ya. Berarti nanti yang frozen kurangnya berapa? Nanti akan kita kirimkan lagi. Iya. Gitu. Nah terus yang pertanyaan kedua udah terjawab ya Bu Sri ya? Yang musik itu Pak. Iya. Nah, kalau yang itu di apa namanya media sosial apa Bu Sri? Misalnya Instagram, TikTok, YouTube dan Facebook itu kita ini ban dua-duanya. Ada berapa pembelian yang di ban? Berapa? Semuanya atau ada beberapa saja? Dari pusat kena ban. Iya, maksudnya ada yang di ban itu ada berapa, semua yang ditampilkan di semua kena ban atau hanya beberapa saja? Iya, semua. Oh, iya. Gitu. Oke. Coba nanti akan kita coba analisis Bu Sri
kayak gitu. Harusnya sih nggak semua, karena di pusat sendiri nggak kena ban. Terakhir itu kemarin kita dapat informasi yang kena ban itu adalah ada beberapa musik sama video yang mengandung kekerasan ya, itu paling di ban. Tapi kalau di Instagram sebetulnya kita jarang kena ban, tapi kemarin yang lumayan ada beberapa di ban itu di TikTok malah kayak gitu yang kena ban. Ada yang musik sekaligus ada yang mengandung kekerasan. Nah itu di ban kayak gitu. Coba nanti kalau memang yang tadi disampaikan oleh Bu Sri, coba nanti kita analisis sama teman-teman. Bu Sri. Terima kasih Ustaz. Ya. Iya Bu Sri. Ya. Jazakallah khair Bang Gigi yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sri dari KNRP Banten. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari chat, ada dari Bang Rio dari KNRP Jawa Barat. Pertanyaannya adalah untuk program-program lain seperti Rumah Sakit Rafa dan Yatim, apa akan dibuat penyaluran dan laporan regulernya enggak gitu? Usul kalau boleh bagus bisa reguler. Silakan yang jawab, atau Bang Gigi juga, atau Pak Rifai atau Pak Wilmar, silakan. Pak Rifai masih ada nggak tuh Pak Rifai? Pak Rifai. Pak Rifai masih ada. Nah, coba Pak Rifai. Nah, ini karena kemarin ada kaitan dengan Pak Rifai terkait penyalurannya ya. Kalau secara program itu harapannya memang program reguler, tapi masih coba kita pertimbangkan. Dan sisi lain coba kita selalu munculkan itu dalam kegiatan namanya web donasi dan juga di Linktree dengan produk order online. Itu di regulernya. Jadi digital campaign tetap berjalan, cuman secara khusus dengan event itu belum. Nah, selanjutnya terkait penyaluran nanti dibantu Pak Rifai. Baik, syukran Pak Wilmar yang tadi sudah jelaskan. Silakan Pak Rifai. Ya, terkait yang tematik yang kita lakukan seperti dari uang-uang yang sifatnya reguler, fleksibilitas yang cukup fleksibilitas, sehingga memang kita fleksibel yang memang kita gunakan buat masyarakat tersebut. Lalu menarik juga kalau memang sana kita bisa mengiklankan ya. Tapi mungkin satu yang mesti menjadi strategi, yang pertama memang ini kaitannya sama Kemensos. Lalu yang kedua kaitannya sama nilai peruntukan yang memang kita tidak ingin semua donasi itu tersedot buat itu semua, terus ada periode waktu dan sebagainya. Nah mungkin terkait dua ini kalau memang ternyata bisa dikombinasikan dengan oleh tim program, boleh juga kalau kita satu momentum kapan kemudian kita bisa iklan ini. Nah, tapi memang kita ada priorisasi karena kita tidak ingin bahwa donasi yang tersedot buat kebutuhan rumah sakit semua. Karena kan yang sifatnya emergensi, yang sifatnya pendadakan itu kan juga ada mesti standby ya. Yang kita siapkan yang secara akan mereka lebih fleksibel itu satu. Lalu yang kedua kenapa punya kita jadi dalam rangka priorisasi tersebut ya karena memang agar peruntukan itu juga bisa terjaga, namun kemudian juga kita masih punya peluang untuk donasi yang lainnya. Nah, terkait dua itu juga dengan Kemensos, itu kan segala sesuatu fundraising kita yang sifatnya nasional itu juga harus dilaporkan kan. Walaupun kita memang belum secara izin khusus, tapi kita jaga-jaga gitu kalau misalnya seandainya kita sudah mempersiapkan. Nah, terkait dua itu yang kemudian yang sebenarnya kita ingin jaga nih, kalau memang momentum itu bisa, nanti bisa kita strategikan kira-kira momentum kapan buat rumah sakit berjalan, nanti pun kita bikin laporannya. Nah, mungkin untuk saat ini masih jadi pembicaraan khusus paling rumah kalau seandainya bisa, tetap kan kita secara izin berpaku sama 3 momentum ya, Ramadan, kalau kemudian sendiri, kalau kemudian ada kalau secara izin rumah sakit adalah bisa jadi sehingga mungkin secara POD juga ada kurun waktu ya, ada POD yang memang bisa kita cut setelah mungkin
mensiasati juga hal-hal yang akan secara fleksibel yang sifatnya button sifatnya emergency. Begitu sih Pak Wilmar yang bisa disampaikan pada teman. Baik, syukron kepada Pak Rifai tadi menjelaskan, mudah-mudahan terjawab ya. Kepada Bang Rio dari KNRP Jabar tadi bertanya, jika misalkan kurang puas dan sebagainya bisa nanti langsung menghubungi Pak Rifai langsung ya. Baik. Ya, ada dari Ustadz Tiar dari Makassar izin sholat maghrib ya. Tafadhol Ustadz yang ingin di wilayah KNRP wilayah sana ya, yang sudah masuk sholat maghrib silakan Ustadz. Baik, para ustaz semua, para asatidz semua, silakan yang ingin bertanya lagi, silakan Ustadz. Kita masih sesinya main sampai maghrib ya, setelah untuk waktu Indonesia Barat ya, sampai maghrib ataupun sebelum maghrib, sambil sharing-sharing santai aja Ustadz ya, kita bertanya apapun itu terkait dengan misalkan tadi donasi atau terkait dengan media sosialnya KNRP dan sebagainya. Barangkali ada saran dan masukan juga nih dari ustadz-ustadzah semua yang ada di KNRP wilayah. Silakan Ustadz. Ada yang mau bertanya lagi Ustadz? Silakan, yang ingin mau di chat saja silakan, atau mau langsung melalui Zoom ya. Silakan Ustadz ya, yang ingin bertanya ataupun ada saran dan masukan barangkali untuk kita khususnya di KNRP Pusat nih Ustadz. Tadi itu yang masukan Pak Rio Valde, apakah memungkinkan kalau ternyata di musik untuk campaign boleh juga. Iya, terkait tadi program-program rumah sakit Rafa dan yatim ya, dibuat laporan regulernya, usulannya yang bagus, mudah-mudahan nanti bisa ya. Nanti apalagi tadi Bang Gigi ya tadi sudah menjelaskan terkait dengan web donasi, barangkali bisa menjadi terjawab ya, ataupun program-program selanjutnya nanti terkait dengan pertanyaan dari Bang Rio. Silakan Ustazah semua yang ingin bertanya atau mau memberikan saran dan masukan dan sebagainya, atau mau menginformasikan apapun terkait mungkin di wilayahnya ya, KNRP wilayahnya seperti apa pergerakannya, aktivitas programnya dan sebagainya terkait dengan Palestina khususnya di KNRP wilayah masing-masing. Ada Ustazah semua, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Ustadz, kita terbuka sampai pukul nanti sebelum maghrib ya Ustadz ya. Kita masih panjang nanti diskusi kita sampai nanti maghrib waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz. Mas Heru, usul Iya. dari wilayah-wilayah nih, mungkin boleh juga update kegiatan terdekat ataupun ada gagasan yang bisa kita serap bersama-sama menjadi inspirasi di wilayah masing-masing. Mungkin kita minta aja Bang Khairul dari bergilir dari masing-masing wilayah. Baik, syukran Pak Wilmar. Baik, Ustazah yang sambil nanti yang ingin bertanya dan sebagainya, mungkin kita akan sharing ya Ustaz ya, terkait dengan KNRP wilayah, aktivitasnya dan sebagainya. Mungkin kita terlebih dahulu dari, karena yang terbanyak tadi hadir dari KNRP Riau. Silakan Ustaz Irwan Said atau Ustaz Fardan mungkin bisa update terkait dengan program-program dari KNRP Riau gitu Ustaz, dari KNRP wilayahnya masing-masing. Sekarang aktivitas programnya seperti apa? Ada Ustaz Irwan? Hadir Ustaz? Oh, nampaknya mungkin Ustaz Irwan lagi hal yang lain, atau ada yang dari KNRP Banten mungkin tadi Bu Sri tadi yang nanya. Silakan Bu untuk update terkait aktivitas dari KNRP Banten. Untuk update terkini dari KNRP Banten, kita sedang menjelajahi ke sekolah-sekolah Ustadz. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah yang sudah siap untuk bekerja sama dengan KNRP. Sekolah mana itu Bu?
yang sudah mau kerjasama? Di antaranya itu sekolah yang di Cilegon. Di Cilegon, Ustaz. Kalau di Cilegon, terus apa lagi Bu? Ya, di Cilegon, di Tangsel sudah ada beberapa. Alhamdulillah. Dan kita sedang berjalan. Masya Allah. Jadi aktivitas program dari KNRP Banten di sekolah-sekolah ya Bu ya. Apa Bu, Ya. program apa yang ditawarkan untuk di sekolah-sekolah? Yang kita tawarkan untuk sekolah-sekolah itu programnya kepalestinaan dan non kepalestinaan dan program umum maksud saya. Lebihnya ke dongeng sih kalau untuk anak-anak di sekolah. Dongeng ya Bu ya, dongeng Palestina Ya. ke sekolah-sekolah dari Cilegon dan Tangsel Bu ya saat ini ya. Iya betul. Dan ini sedang merambah juga ke perkantoran di daerah BSD. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah permudah. Amin ya Allah ya. Semangat Ibu Sri dan pasukan para ustadz-ustadz semua dari KNRP Banten ya. Tadi aktivitas program-program menawarkan program Palestina di sekolah-sekolah melalui dongeng. Baik, ini selanjutnya ada dari Ustadz Yajid dari KNRP Pandeglang di chat. Beliau sekedar informasi bahwa KNRP Pandeglang belakangan ini kurang terasa fit ya. Pengurusnya pada sibuk di aktivitas lain. Mohon masukannya bagaimana cara membuat tim KNRP. Apa ada edukasi dari KNRP Pusat untuk menyehatkan organisasi KNRP Pandeglang? Ya, Masya Allah. Nah, Masya Allah, ini bagus nih pertanyaannya, menarik. Bagus ya. Silakan, Ini Ustaz. di samping kanan saya ini ada bidang sosialisasi dan edukasi yang memang mempunyai tupoksi mensosialisasikan terkait dengan qadhiyah Palestina dan mengedukasi masyarakat yang ada di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Nah, ini Bang Wadil yang juga tadi jadi narsum ya di acara update Palestina. Silakan Bang Wadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Ya, terkait edukasi untuk apa tadi Pandeglang ya, ini Pandeglang. Untuk Pandeglang terkait edukasi Palestina, asatid bahwa kami sering melakukan ada rutinitas terkait pekanan ya yang kami lakukan. Itu ada rutinitas buletin untuk memberikan untuk memfeeding terkait informasi kepalestinaan bagi para asatid di wilayah-wilayah, dan juga website knrp.org alhamdulillah juga menyediakan 3 berita update Palestina setiap harinya. Itu juga untuk memberikan bahan bagi para asatid untuk mensosialisasikan qadhiyah Palestina di wilayah-wilayah, baik itu di majelis taklim ataupun di tempat-tempat yang lainnya, sehingga dapat itu digunakan juga. Selain itu ada pekan bulanan yang dilakukan oleh kami. Ada bulan kemarin itu ada Duktur Muqaddam yang menyampaikan kabar terkini terkait Jenin. Tadi juga ada saya dengan Ustadz Iskandar yang juga menyampaikan informasi-informasi kepalestinaan selama recap dari 1 bulan ke belakang. Dan terakhir ada juga podcast kami yang lebih mendalam dengan gaya bahasa yang lebih ringan untuk pekanan. Itu highlight pekanan yang kami lakukan untuk mungkin nanti untuk masyarakat umum dan juga para asatid yang dapat dilakukan. Mungkin itu yang kami berikan. Selebihnya mungkin kalau memang misalnya ada pertanyaan terhadap qadhiyah Palestina, mungkin bisa kami tampung, nanti kami jawab. Mungkin begitu. Iya, mungkin sedikit tambahan. Jadi
sebetulnya ini adalah harapan yang besar terkait dengan edukasi Bang Adil. Bagaimana apa yang dirasakan di Palestina juga terasa oleh orang-orang yang berada di luar Palestina. Jadi dari dakikus syuur. Kalau Adil sedang minum di Indonesia, maka yang merasakan lepas dahaga itu juga teman-teman Palestina. Begitu senangnya orang Palestina akan kemerdekaan juga senang di Indonesia dan sekitarnya. Karena itu mungkin semangat yang harus kita kumpulkan adalah semangat kebersamaan di dalam memperjuangkan kepalestinaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala satu. Yang kedua, tentu ada tema-tema yang saling menguatkan, bukan hanya tema-tema yang sifatnya saya pikir cukup linear, juga boleh juga sekali-sekali aninier ya, membangkitkan semangat. Dan tentunya apa yang dirasakan oleh Pandeglang juga bisa di share ke kita, apa sih obatnya gitu. Yang merasakan tentu mengetahui apa yang dibutuhkan, dan nggak salahnya kalau menyampaikannya ke kami, misalnya apa yang dibutuhkan, sehingga mungkin kami bisa mensupportkan, dan juga syukur-syukur bisa hadir di sana. Kalaupun tidak hadir ya bisa inilah lewat daring ya, daring. Begitu ya, Ustadz YK dari Pandeglang. Jazakallah khairan nih atas feedbacknya. Dan terima kasih juga Bang Adil. Baik, syukran jazakallah khair kepada Bang Adil, Ustaz Wilmar yang telah tadi menjawab ya pertanyaan dari Ustaz Yazid dari KNRP Pandeglang ya. Semoga terjawab Ustaz ya. Ya, tadi edukasinya dari sisi emosionalnya Ustaz ya. Ya, apa yang dirasakan oleh bangsa Palestina, yang di sana juga dirasakan sisi emosionalnya kita yang ada di Indonesia gitu. Kalau ditanya sibuk, mungkin kita juga banyak sibuk ya. Mudah-mudahan intinya emosional keberkahan itu yang memberikan semangat para pejuang-pejuang Palestina di KNRP Pandeglang bisa dibangkitkan ya. Semoga terjawab Ustaz, karena kan juga kearifan lokal, barangkali Ustaz Yazid dari KNRP Pandeglang yang lebih tahu ya kebutuhan kearifan lokal yang di Pandeglang atau pasukan dari KNRP Pandeglang untuk terkait dengan membangkitkan, mengaktifkan kembali semangat dari KNRP Pandeglang. Tapi semoga terjawab Ustadz. Kalau misalkan kurang puas dan sebagainya atau ingin bertanya dan sebagainya, sering-sering bisa nanti di ini Ustadz, melalui WA dan sebagainya nanti Ustadz ya, biar nanti kita sampaikan ke pimpinan KNRP dan sebagainya. Baik, Ustadz semua, silakan Ustadz yang ingin sharing lagi. Tadi udah dari KNRP Banten ya, KNRP Jawa Barat tadi sudah bertanya, tadi ada Bang Rio, tadi KNRP Banten ada Bu Sri, lalu ada KNRP Pandeglang Ustadz Yazid. Silakan untuk KNRP wilayah lainnya, silakan Ustadz mungkin Irwan Said, Ustadz ingin mungkin menjelaskan terkait aktivitas dari KNRP Riau saat ini yang mungkin sebelumnya dan setelahnya, mungkin aktivitasnya di KNRP Riau seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, kebetulan juga sedang menyiapkan untuk mengisi kajian pada maghrib ya. Untuk saat ini program kami di KNRP mungkin hampir sama dengan wilayah yang lainnya, karena menjelang pemilu sepertinya gerak kita itu agak terbatas dan semua orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri gitu kan, termasuk mungkin di internal kita. Tapi insya Allah di KNRP Riau seperti yang sudah arahan dari Pak Wilmar ya, beberapa kali kami intens dengan beliau, kami sekarang sedang menyiapkan namanya Majelis Baitul Maqdis, yang mana nantinya Majelis Baitul Maqdis ini sama di yang kita buat Mufi Jabir ya, cuma nanti kegiatannya lebih kepada edukasi, mungkin ada kalanya pertemuan dalam bentuk terbatas, contoh di KNRP dengan relawan, ataupun nanti di masjid mendatangkan pemateri luar
yang mungkin membahas terkait dengan pentingnya kita membantu Palestina, tidak selamanya dari internal kita gitu kan. Itu mungkin yang sedang kami siapkan. Terkait juga legalitas, kalau kami di Pekanbaru memang saat ini ternyata sudah ada arahan untuk setiap lurah ataupun desa itu harus ada perwakilan majelis taklim ataupun yang seperti yang kita membuat majelis Baitul Maqdis. Ini sebenarnya menjadi bahagian dari kegiatan-kegiatan kita dengan kondisi hari ini ya, agak sulit ya. Tapi ya dengan membuat program yang sebenarnya lebih kepada edukasi, itu ruang gerak kita sepertinya lebih luas. Dan tadi sudah jumpa dengan penyuluh untuk KUA, dia menyampaikan memang seperti itu saat ini kami diarahkan untuk membuka setiap lurah itu ada majelis taklim. Nanti kami akan koordinasi dengan penanggung jawab majelis taklim masing-masing, dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu min wasail ya untuk menyambung kepada calon-calon donatur. Saya lihat juga di dekat masjid ada juga kajian majelis taklim. Ada kalanya dari lembaga lain datang memberikan penyampaian terkait dengan programnya. Kalau di sini ada namanya Badan Wakaf Al-Quran. Nah, dia minta waktu mungkin sebelum Ustaz ceramah di majelis ibu menyampaikan terkait dengan program-programnya, kemudian penyalurannya seperti apa. Jadi saya kira bagus. Apalagi mak-mak kan biasanya pegang duit kan ibu-ibu ya. Ini pendekatannya lebih mudah ya. Nah, ini yang sekarang kami siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terkait dengan profil termasuk juga programnya segera kami luncurkan. Mudah-mudahan dalam bulan September semuanya sudah berjalan ya. Insyaallah. Mohon doa khususnya daripada Jabir dan juga kawan-kawan semuanya bisa membantu terkait dengan program ini. Itu aja Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairan kepada Ustadz Irwan Said KNRP Riau tadi. Jelaskan aktivitasnya adalah segmennya tadi salah satunya majelis taklim. Berarti mengandalkan ibu-ibu nih ya, ibu-ibu penggerak biasanya kan. Ya mungkin kita juga tahu ya, bahwasanya ibu-ibu bisa jadi penggerak ya. Bahkan bisa jadi penggerak buat suaminya, penggerak buat anak-anaknya, bahkan keluarga. Luar biasa nih. Terkait dengan keluarga bisa ikut menggerakkan terkait dan peduli terhadap bangsa Palestina dan Mesir Aqsa. Bang Khairul. Iya Pak Wimar, Ustaz. Ya, ini menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Irwan ya dari Riau. Ini Sudah ada model membangun atau membuat kolam komunitas yang namanya majelis taklim. Yang tersaring itu bukan hanya ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak. Yang hadir juga itu ternyata tokoh, bukan hanya tokoh yang ada di desa, tapi juga tokoh di Riau. Nah, syukur-syukur nih bisa kita kolaborasi bagaimana menghadirkan tokoh nasional ataupun dai nasional untuk mengisi secara hybrid kali Ustaz Irwan. Jadi kita coba kapan-kapan kita buat momentum secara hybrid, skalanya nasional, nggak salahnya kita buat di Riau, nanti dibantu oleh teman-teman event media. Nanti ada Mas Gigih akan coba mengelola ini. Kenapa? Karena majelis taklim ini juga menjadi PR kita, yang mana potensinya cukup luar biasa. Dari beberapa kegiatan, contoh bersama dengan Umi Pipik, itu low effort, high impact. Jadi kegiatannya mungkin lebih slow, tidak begitu banyak effort, kemudian low cost, tapi impact-nya luar biasa gitu. Nah ini kalau kita bisa berjalan dengan beberapa majelis taklim saja, dan syukur-syukur itu kan sudah diinisiasi oleh Riau ya, Masya Allah, mabruk Riau nih sebagai inisiator, juga bisa diduplikasi dengan wilayah-wilayah lain. Tinggal talent-talent yang dibutuhkan di Riau itu di samping hadirnya tokoh, apalagi yang kita butuhkan? Apakah hanya tokoh? Apakah nanti hanya edukasi? Mungkin kita perkaya lagi setelah ada edukasi, mungkin ada rihlah bareng, ataupun ada event-event. Tadi kemarin ada sempat usulan dari Ketua Harian dan juga BPH, bagaimana menyemarakan azan yang insya Allah hadir dari
Masjid Al-Quds langsung sebagai juri. Nah ini juga bisa menjadi kegiatan kita, tapi sifatnya kolaborasi. Kita tidak mungkin berdiri sendiri, tapi kolaborasi. Dan saya melihat ini cukup potensial untuk kita teruskan, dan juga potensial dalam menggalang donasi, potensial dalam menyebarkan lebih luas terkait dengan Nasrul Fikroh. Harapannya ini bisa berjalan, syukur-syukur tadi bisa diduplikasi dengan wilayah lain. Jadi pada akhirnya kalau boleh nanti kita menyepakati tanggal untuk pelaksanaan Majelis Baitul Maqdis yang akbar, Ustaz, skala nasional hybrid. Jadi ada di Riau, lalu kita sebarkan secara online kepada wilayah-wilayah lain, bukan hanya KNRP, tapi seluruh majelis taklim yang ada di Indonesia. Begitu, Ustaz. Mungkin bisa diacar-acar dari Riau, kapan tanggalnya, nanti kita coba support eventnya itu. Demikian, Ustaz. Irwan, Masya Allah, mantap. Mas, luar biasa. Kalau dengan UA sendiri, kemarin sempat minta silaturahim dengan beliau menyampaikan untuk menjelang 2024 ini sebelum pemilu untuk berkaitan dengan Palestina beliau tidak siap, tapi setelah itu insya Allah beliau siap, kata beliau. Berarti kita cari yang lain, tokoh-tokohnya, nggak apa-apa. Tokoh-tokoh yang lain. Nah, tokoh-tokoh yang lain. Eventnya event nasional. Iya, siap. Mantap. Kita tunggu saat ya. Mungkin 1 pekan 2 pekan inilah dari Riau, kapan tanggal mainnya, biar kita kami segera matangkan tempat itu. Ya, mantap. Oke. Iya, Bang Khairul. Masya Allah, syukran Ustaz Irwan, Ustaz Ilmar. Siap. Luar biasa, langsung take action nih nanti KNRP Riau. Ya, semoga ini menjadikan inspirasi buat KNRP wilayah lainnya ya. Ya, Ustaz semua ya, majelis taklim, apalagi sekarang di Indonesia, barang-barangnya kemarin ya, kedatangan Habib Umar sampai penuh tuh kan, yang jutaan orang ya hadir. Lihat Habib Umar, majelis-majelis pada diturunkan ya. Menarik tadi jelaskan. Sebenarnya kalau dikemas dengan Palestina dan keberkahan Masjid Al-Aqsa, menarik sebenarnya, tinggal bagaimana kemasan dan sebagainya gitu. Syukran Ustaz Irwan dari KNRP Riau. Silakan untuk KNRP wilayah lainnya yang ingin menyampaikan terkait dengan aktivitas programnya ataupun yang sudah dijalankan dan sebagainya. Silakan. Tadi udah dari Banten, dari Jabar, lalu dari Riau. Silakan ada dari mungkin Ustaz Syabar. Assalamualaikum Ustaz. Dari KNRP Kalbar. Udah azan ya di sana ya, sudah maghrib ya. Baik Ustaz. Ustaz semua, ya kita alhamdulillah sudah mulai azan maghrib ya. Paling cukupkan dulu kita sementara ini. Yang ingin mungkin bertanya, saran dan masukan ataupun seni-seni terkait dengan aktivitas KNRP wilayahnya masing-masing, silakan nanti menghubungi dari KNRP di Jabir. Baik Ustaz, mungkin karena sudah azan maghrib di waktu Indonesia Barat, kita cukupkan terlebih dahulu Ustaz pertemuan kita kali ini ya. Tiap 2 pekan sekali bertemu dengan KNRP wilayah, ini adalah sesuatu hal yang positif, dan mudah-mudahan nantinya KNRP wilayah bisa jadi program-programnya produktif ke depannya. Baik Ustaz, mari kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, lalu doa kafaratul majelis, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha